Terima kasih. Jackson, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Indri Mardiani selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Jawa Barat. Yang saya hormati Saudara Irfan Akhdiat, Ketua Genbi Sunan Gunung Jati Bandung. Para Wakil Dekan 3 nampaknya hadir dari berbagai fakultas yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Para peserta sosialisasi yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di tengah suasana yang sangat kita pahami, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat maupun juga nikmat lainnya. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga tetap dalam kondisi sejahtera. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga dan juga kepada kita selaku umat. Ibu Indri dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, atas nama pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, saya ingin menyampaikan ucapan salam silaturahim, salam kenal ke Bu Indri. Mudah-mudahan kehadiran Bu Indri di forum ini bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami yang berminat untuk memperoleh beasiswa Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pengurus Genbi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah bisa melaksanakan agenda atau kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bank Indonesia yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apalagi dalam kondisi hari ini, ya, kita sangat paham bahwa kebutuhan ekonomi menjadi modal utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang selanjutnya yang ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa beasiswa itu bukan hanya persoalan nominal, bukan hanya persoalan bagaimana Anda memperoleh bantuan dari instansi yang memberikan, tetapi sepengetahuan saya dan berdasarkan pengalaman saya dulu ketika masih banyak mendapatkan beasiswa ketika mahasiswa, itu persoalan gengsi, persoalan prestise. Ya, artinya apa? Artinya bahwa penerima beasiswa, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu tentu berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa momentum ini itu harus diraih oleh teman-teman sekalian. Ya, kesempatan emas ini harus diperoleh oleh teman-teman sekalian. Tentu dengan cara sportif, tentu dengan cara yang elegan, dan tentu dengan cara yang kompetitif. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada Bu Indri ke depan bahwa formasi beasiswa BI ini untuk UIN kalau bisa ditambah Bu Indri, ya tidak hanya tidak artinya hari ini sudah kami merasa gembira dengan perhatian BI kepada UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ke depan barangkali formasinya agak ditambah karena memang jumlah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu cukup banyak, ya, tidak kurang dari 26.000 mahasiswa program strata 1.
Nah, dari 26.000 itu tentu juga banyak mahasiswa yang punya prestasi bagus, tapi ruang untuk memperoleh beasiswa dari lembaga-lembaga lain itu kurang. Nah, oleh karena itu, ya ke depan barangkali ini bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua juga, sepengetahuan saya, program studi tertentu. Ya, tidak seluruh program studi yang ada di UN Sunan. Oleh karena itu, mohon dijadikan pertimbangan ke depan bahwa setiap mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung, terlepas prodi apapun dia, yaitu bisa ikut berkompetisi mendapatkan beasiswa BI. Di kita ini kurang lebih ada sekitar 50 atau 49 program studi ya di S1 itu. Nah, kalau hanya prodi-prodi tertentu barangkali ini juga menjadi kurang bukan kurang ya, tapi ruang-ruang untuk masa di program studi yang lain untuk mendapatkan beasiswa PI juga nanti agak tidak ada ruang. Oleh karena itu ke depan barangkali itu diberikan tidak hanya pada program-program studi tertentu, tapi juga seluruh program studi yang ada di UN Sunan Bandung, mereka berhak untuk mendapatkan beasiswa BI. Dan saya melihat bahwa seleksi yang dilakukan oleh BI ini sangat kompetitif ya. Nah, karena sangat kompetitif, maka saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa betul-betul harus memperlihatkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Tentu tidak hanya pada sisi indeks prestasi kumulatif yang dimiliki, tapi ada talenta-talenta lain yang itu menjadi persyaratan untuk memperoleh beasiswa BI. Yang terakhir barangkali saya berharap kepada peserta agar momentum ini dimanfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ikuti sosialisasi ini sampai akhir, dan saya doakan mudah-mudahan ya teman-teman yang ikut berkompetisi itu memperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Itu saja barangkali saudara-saudari MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Dan terakhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi beasiswa Bank Indonesia secara resmi saya buka dengan sama-sama baca hamdalah, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni, MAG, selaku Wakil Rektor 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik teman-teman semua, setelah dibukanya kegiatan pada pagi hari ini, langsung saja kita menuju ke salah satu acara inti, karena ada 2 acara inti di sosialisasi pagi hari ini. Langsung saja teman-teman semua kita menuju pemaparan sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Indri Mardiani, selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Jawa Barat. Kepada Ibu Indri Mardiani, dengan penuh hormat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya. Terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni, MAG. Dan kemudian juga tentunya kepada Bapak dan Ibu seluruh Sekretariat Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Ketua Genbi UIN Sunan Gunung Jati, Kang Irfan Ahdiat, dan tentunya dengan seluruh jajaran pengurus Genbi Komisariat UIN, dan tentunya teman-teman semua yang semakin bersemangat di hari ini. Ya, pagi hari ini izinkan saya mewakili seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia Jawa Barat juga menyampaikan salam hormat kami kepada seluruh jajaran Sekretariat Akademika UIN sebagai mitra kami dalam berbagai program terkait pengembangan riset dan juga kemudian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan tentunya juga dalam pelaksanaan program beasiswa Bank Indonesia yang pagi hari ini kita akan sama-sama kupas tuntas seperti apa. Teman-teman sudah pada siap ya, kita pagi ini akan sharing
terkait program beasiswa Bank Indonesia 2022. Tadi saya juga sudah sampaikan materi, mohon bantuan ada teman yang dapat share screen-nya. Oke, sebelum saya mulai mungkin kalau boleh teman-teman merespon di chat ya. Terkait beasiswa Bank Indonesia, apa sih yang teman-teman paling ingin tahu dari program beasiswa Bank Indonesia ini? Boleh silakan direspon di chat-nya. Ada? Silakan. Ditunggu responnya kalau teman-teman berbicara mengenai beasiswa Bank Indonesia. Apa aja sih yang ingin diketahui dari beasiswa ini? Oke, silakan boleh chat di respon di chatnya. Persyaratannya apa aja? Oke, apalagi? Prodinya apa aja? Kejelasan persyaratannya, alur pendaftaran. Oke, ada lagi? Masa seleksi. Oke, syarat dan ketentuan. Kiat-kiat agar lulus. Oke. Tips lulus beasiswanya, kuotanya berapa? Motivation letter, oke. Oke, siap. Tips dan persyaratannya. Oke, sip, cukup kali ya. Sekarang untuk ngejawab ke penasaranan teman-teman, kita mulai saja. Saya izin menyampaikan paparan terkait program beasiswa Bank Indonesia 2022. Oke. Kalau boleh cerita nih di latar belakang, kenapa sih Bank Indonesia ini kemudian melakukan program beasiswa Bank Indonesia? Tentunya kita semua tahu ya bahwa generasi muda itu menjadi faktor yang penentu kemajuan dan peradaban serta perkembangan suatu bangsa. Kemudian dan begitu cepat pada era ekonomi berbasis digital membutuhkan kontribusi pendidikan yang juga berkualitas, yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Tapi kita tidak bisa menutup mata di sisi lain, tingginya biaya pendidikan di Indonesia menjadi salah satu kendala. Generasi muda tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan di latar belakangnya oleh kondisi ini, maka Bank Indonesia melalui program dedikasi untuk negeri, di slide selanjutnya dapat dilihat, bertekad atau memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas masa depan sumber daya manusia Indonesia melalui program beasiswa. Slide selanjutnya, punten. Ya, nah di sini ya melalui program dedikasi untuk negeri, sekali lagi Bank Indonesia bertekad untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas masa depan sumber daya manusia Indonesia melalui program beasiswa. Dan program beasiswa Bank Indonesia ini tentunya juga untuk mendorong pengembangan kapasitas SDM yang unggul. Oke, lalu di slide selanjutnya, program beasiswa Bank Indonesia apa saja sih yang selama ini sudah diberikan oleh Bank Indonesia? Tentunya yang pertama adalah program untuk strata 1, yaitu untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta unggulan dan reguler yang ada di wilayah Jawa Barat. Mungkin kalau saat ini Bank Indonesia Jawa Barat sudah bekerja sama dengan 8 perguruan tinggi yang ada di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Belum termasuk yang di Cirebon dan Tasik juga ada. Bank Indonesia kami di Tasik dan Cirebon juga memiliki beberapa perguruan tinggi mitra. Dan skema beasiswa yang diberikan adalah untuk beasiswa unggulan untuk Universitas Padjadjaran dan ITB, dan beasiswa reguler untuk Unpad ITB, UIN salah satunya, lalu kemudian juga UPI, Unisba, Telkom University, ada juga IKOPIN, dan kemudian juga untuk program D3. Program Diploma 3 saat ini masih kami buka hanya untuk Telkom University. Lalu kemudian Diploma 4 di Jawa Barat kebetulan belum dibuka, namun secara nasional kami ada program beasiswa ini. Dan kemudian yang keempat adalah program beasiswa vokasi. Di slide selanjutnya, punten. Boleh dibantu Astrodnya? Nah, di sini dapat dilihat ya program beasiswa Bank Indonesia apa saja yang diberikan dari mulai untuk strata 1, Diploma 3, Diploma 4 dan vokasi. Sekali lagi untuk yang Diploma 4 di Jawa Barat memang belum ada. Lalu sebetulnya tujuan program beasiswa ini untuk apa sih Bank Indonesia memberikan program beasiswa? Tentunya yang pertama tadi ya, Bank Indonesia ingin
angka partisipasi pendidikan tinggi menjadi semakin terbuka lebar atau semakin meningkat. Karena kita semua tahu bahwa indeks pembangunan manusia atau Human Development Index ditentukan oleh kualitas pendidikan tinggi yang dienyam oleh penduduk atau masyarakatnya. Lalu yang kedua juga kami ingin meningkatkan motivasi belajar, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan kemudian meningkatkan harapan bagi mahasiswa yang mempunyai potensi akademik untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu kemudian juga kami bertujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa tentunya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga mampu menciptakan SDM yang kreatif, mandiri, dan produktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Nih, kata-kata mempunyai kepedulian sosial tinggi dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi kunci yang membedakan program beasiswa Bank Indonesia dengan program beasiswa yang diberikan oleh lembaga yang lainnya. Lalu di slide selanjutnya, kita lihat bagaimana sih alur permohonan beasiswa ke yang hijau nih, yang kiri itu adalah untuk perguruan tinggi yang memang belum menjadi mitra kami. Jadi ada pengajuan, lalu kemudian kami seleksi. Namun kita lihat fokus di panah biru, itu adalah untuk perguruan tinggi yang sudah menjadi mitra kami, termasuk salah satunya adalah UIN ya. Jadi biasanya kita akan buat dan kemudian kita akan review kembali perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan perguruan mahasiswa. Program beasiswa untuk sampai 2024 sudah ditandatangani, sudah kami perbarui, dan kemudian kami akan tindak lanjuti dengan proses seleksi kandidat. Nah, sekarang sudah dimulai nih, jadi kami sudah menerima usulan-usulan calon penerima beasiswa dari bidang akademik atau dari kampus, yang untuk kemudian kami akan seleksi selanjutnya di seleksi wawancara. Nanti kita sama-sama akan bedah tahapan seleksi yang dilakukan. Dan tentunya setelah selesai seluruh tahapan seleksi, kami akan umumkan penyaluran beasiswa dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang terpilih sebagai penerima program beasiswa. Di slide selanjutnya, kita akan lihat, tadi teman-teman banyak yang nanya, sebetulnya kriterianya apa aja sih gitu kan untuk menerima beasiswa jenjang S1. Ini di slide 7, punten. Nah, kita lihat yang pertama adalah tentunya teman-teman harus berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM atau surat keterangan aktif masih belajar aktif ya. Dan yang kedua ini adalah dari sisi teman-teman tuh harus minimal sudah menyelesaikan 40 SKS atau berada di semester 3. Untuk teman-teman yang baru masuk masih belum boleh, belum bisa mendapatkan beasiswa ini, dan sabar aja, yang penting adalah tetap berprestasi dan tunjukkan bahwa teman-teman adalah layak menjadi calon penerima beasiswa. Untuk D3 sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 24 SKS atau di semester 2. Cuman mungkin kalau untuk UIN masih belum ada program D3-nya, sehingga hanya di program S1. Dari sisi usia nih, teman-teman itu maksimal berusia 23 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa atau belum berusia 24 tahun pada saat Anda menerima. Jadi misalnya nih, sekarang ini kan yang tahap 1 itu kami jadwalkan di akhir Maret atau awal April. Bulan Maret ini teman-teman berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun. Misalnya baru 24-nya bulan Juni atau Juli. Nah, masih bisa untuk dapat beasiswa ini. Ada pengecualian untuk teman-teman yang berasal dari Papua atau orang Papua asli, range umurnya kita lebih lebarkan, yaitu di maksimal 27 tahun. Persyaratan yang keempat, dan ini juga yang menjadi utama, adalah tidak sedang menerima manfaat beasiswa dari lembaga lain. Jadi teman-teman harus benar-benar belum mendapatkan manfaat beasiswa dari manapun, dan tidak sedang menjalani ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Yang kelima, teman-teman memiliki pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, dan kemudian bersedia untuk berperan aktif dalam berbagai program generasi baru Indonesia, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ini yang tadi saya bilang. Hint di awal saya bilang bahwa pembeda antara program beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa yang lainnya adalah teman-teman nanti akan kita libatkan dalam komunitas generasi baru Indonesia atau GENBI.
yang di dalamnya adalah menuntut kepedulian sosial teman-teman, partisipasi teman-teman, lalu kemudian juga langkah nyata teman-teman untuk memberdayakan masyarakat sekitar atau memberdayakan sesama lingkungan kampus dan memberikan nilai tambah tentunya bagi masyarakat. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang Genbi itu apa. Dan kemudian yang keenam, ini juga yang penting. Setiap mahasiswa berhak menerima beasiswa itu maksimal 4 semester sepanjang masih memenuhi kriteria. Ini ada nih, saya sering ditelepon beberapa teman penerima beasiswa. Ibu, IPK saya kan masih tinggi katanya. Dan saya kemudian kenapa saya nggak direkomendasikan lagi sebagai penerima beasiswa? Lalu saya tanya, sudah berapa kali dapat beasiswanya? Sudah 2 tahun. Diceritakan Nah, teman-teman nggak bisa untuk menerima beasiswa apabila sudah mendapatkan 4 semester secara berturut-turut. Atau teman-teman yang sudah berencana untuk menyelesaikan studi atau misalnya sidang dalam periode penerimaan beasiswa. Sebaiknya itu juga tidak mengajukan, karena pada waktu teman-teman dinyatakan lulus atau telah selesai sidang dalam periode penerimaan beasiswa, maka di sisa periode teman-teman, misalnya gini, sekarang teman-teman dapat nih periode Januari sampai Juni. Lalu kemudian di bulan April teman-teman itu sidang dan lulus. Which is itu kan ada beberapa bulan yang memang masih teman-teman sudah lulus, dinyatakan lulus, tapi beasiswanya sudah dapat. Teman-teman harus balikin uang beasiswa itu ke kami, ke Bank Indonesia. Nah, daripada ribet-ribet seperti ini, udah teman-teman yang sudah merasa akan menyelesaikan studi di dalam periode penerimaan beasiswa sebaiknya tidak mengajukan, dan dari pihak kampus juga tidak merekomendasikan sebagai penerima beasiswa. Itu sebagai kriteria umumnya. Lalu sebagai ketentuan kriteria ke mahasiswa, di slide selanjutnya kita lihat. Tadi yang pertama adalah dari sisi IPK. IPK teman-teman tuh minimal harus memiliki IPK 325, skala 4 atau 3 untuk program D3. Slide selanjutnya, punten. Ya, astronotnya boleh tolong dibantu. Oke, nah kemudian yang kedua adalah diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu atau prasejahtera. Tapi ini tidak menjadi syarat mutlak. Intinya adalah pada waktu kemudian ternyata teman-teman memiliki prestasi dan potensi dan kemudian layak sebagai penerima beasiswa, persyaratan ini menjadi yang tidak menjadi prioritas. Lalu kemudian ini teman-teman harus membuat resume pribadi atau motivation letter dalam bahasa Indonesia, dan kemudian menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh, baik itu di akademik maupun non-akademik. Ini adalah sebagai penguat bagi kami, kenapa teman-teman kemudian layak dicalonkan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Tadi ada yang nanya, motivasi letternya mesti berapa lembar, Bu? Nah, kita tidak mewajibkan harus sekian halaman atau sekian ratus huruf atau kata, tapi adalah buat motivation letter yang walaupun singkat, tapi itu adalah menjadi sangat powerful menggambarkan teman-teman. Menggambarkan teman-teman itu dalam artian siapa teman-teman, prestasi teman-teman, lalu pengalaman. Tadi dalam bidang kegiatan sosial misalnya, atau dalam bidang kegiatan di masyarakat, atau dalam bidang keagamaan. Lalu kemudian apa yang menjadi motivasi teman-teman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, dan apa yang akan dilakukan pada waktu teman-teman dinyatakan sebagai penerima beasiswa dan menjadi generasi baru Indonesia. Intinya seperti itu, teman-teman jual diri teman-teman dengan sangat baik dalam kalimat-kalimat yang cukup efisien, nggak perlu terlalu panjang, tapi sangat informatif. Itu terkait motivation letter. Dan yang surat rekomendasi, bisa dari dosen, bisa dari misalnya kalau teman-teman aktif di organisasi ISEC misalnya, atau di organisasi kemahasiswaan yang skalanya memang sudah sangat besar, dan itu layak untuk memberikan rekomendasi, itu bisa. Surat rekomendasi dari lembaga tersebut bisa dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan beasiswa teman-teman. Lalu nih, tadi di slide selanjutnya, terkait program studi apa saja sih yang boleh atau berhak menerima beasiswa. Di slide 9, punten. Kita lihat di sini, sebetulnya memang ada 16 program studi prioritas yang kami prioritaskan sebagai penerima beasiswa. Ada dari ekonomi studi pembangunan, manajemen, akuntansi, perbankan, ekonomi Islam, matematika, statistika, dan terus sampai bawah. Namun tentunya selain program studi prioritas ini, teman-teman boleh silakan switch ke slide 11, karena slide 10-nya adalah tentang D3.
Di slide 11, kita lihat bahwa sebetulnya kita tidak hanya memberikan kepada selanjutnya. Slide 11. Nah, jadi dari kuota penerima beasiswa untuk UIN kami berikan 75 orang. Dari 75 orang itu tidak hanya dari 16 perguruan prodi prioritas seperti yang tadi, tapi kita juga berikan kesempatan kepada teman-teman yang berasal dari program non prioritas. Jadi kalau tadi Pak Warek bilang di UIN itu ada sekitar 26.000 mahasiswa lah ya dari prodi yang cukup banyak. Kemungkinan di 16 prodi yang tadi yang prioritas, tapi 25% juga kami berikan kepada teman-teman dari prodi non prioritas di luar yang tadi kita sebutkan di slide 9. Jadi jangan putus harapan, jangan jadi ngerasa wah kayaknya nggak bisa nih, tetap bisa selama teman-teman memiliki prestasi dan kemudian teman-teman memiliki pengalaman di bidang sosial dan kemudian bersedia untuk turut aktif dalam kegiatan Genbi yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Lalu terkait tahapan seleksi. Nah, tadi ada yang nanya, tahapan seleksinya ngapain aja sih, Bu? Gitu kan. Nah, yang pertama ini kita adakan sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi ini sudah kita mulai sejak bulan awal Februari lah, pada waktu kami memang mulai membuka. Hanya karena ada beberapa perguruan tinggi lumayan cukup banyak, jadi kami satu-satu roadshow, teman-teman mengajukan sosialisasi ini. Nah, kita akan jelaskan di tahapan sosialisasi ini mengenai apa itu program beasiswa, seleksinya seperti apa yang kita lakukan pagi hari ini. Lalu kemudian setelah tahapan sosialisasi, biasanya pihak akademik di kampus, bagian akademik itu akan melakukan seleksi administrasi tahap 1. Jadi, Bapak dan Ibu di bidang akademik itu akan mulai mensortir teman-teman sesuai dengan kriteria yang tadi, dari mulai IPK, dari mulai usia, dari mulai latar belakang ekonomi. Nah, itu akan mulai diseleksi oleh bagian kampus, termasuk juga motivation letter dan kemudian transkrip akademik yang teman-teman sampaikan ke bagian akademik. Diseleksi nih di tahap awal oleh bagian akademisi, diverifikasi dan divalidasi. Teman-teman yang sesuai dengan kriteria-kriteria administrasi yang awal, baru kemudian disampaikan ke kami. Nah, di tahap yang keempat, jadi bagian kampus itu menyampaikan seluruh dokumen teman-teman sebagai calon penerima beasiswa kepada kami. Tadi Pak Warik bilang, harus ada unsur seleksinya dong. Nah, jadi pada waktu kami targetkan 75 orang untuk UIN, jumlah peserta seleksi yang kami minta ke pihak kampus itu minimal adalah 75 orang plus 30% kali 75. Jadi tetap ada kompetisi. Kami buka kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, setelah kami terima calon-calon dari pihak kampus, kami cek ulang lagi, oh oke, sudah sesuai. Dan kemudian kita agendakan seleksi wawancara. Untuk UIN mungkin belum mulai ya, tapi beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Saya lihat kemarin IKOPIN sudah wawancara, ITB juga sudah. Nanti mungkin tahap selanjutnya adalah ke UIN dan ke perguruan tinggi lainnya. Di wawancara ini ngapain aja sih, Bu? Nah, di wawancara ini tadi ada yang nanya, kiat suksesnya gimana? Biasanya di wawancara ini, sebenarnya kan dari sisi administrasi, dari sisi nilai, dari sisi apa teman-teman sudah comply lah, sudah memenuhi di tahapan verifikasi. Sudah terverifikasi lolos seleksi. Tapi kemudian kami ingin kenal lebih jauh teman-teman dari sisi prestasi teman-teman, keterlibatan teman-teman di bidang organisasi, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Lalu prestasi yang penting adalah apa yang sudah teman-teman lakukan atau yang sudah teman-teman raih, yang kemudian ini menjadi nilai tambah teman-teman, termasuk juga teman-teman punya bakat nyanyi, teman-teman punya bakat olahraga, dikasih tahu di sesi wawancara ini. Wawancara ini nggak lama, mungkin maksimal setengah jam per orang, karena jumlah peserta seleksi juga cukup banyak, namun ini sangat menentukan. Sehingga mungkin kalau boleh ngasih tips, teman-teman di sesi wawancara ini, again, jual diri teman-teman dengan cara yang sangat elegan, sehingga kami sebagai pewawancara itu merasa yakin bahwa teman-teman adalah orang yang kita pilih, layak untuk menerima beasiswa dan layak menjadi keluarga kami sebagai generasi baru Indonesia. Wawancaranya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sih? Dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman merasa punya kemampuan dalam bahasa Inggris yang sangat baik dan misalnya bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris, kami dengan sangat terbuka, monggo. Silakan teman-teman respon dengan bahasa Inggris yang baik dan kemudian dengan komunikasi yang bagus juga. Ini akan menjadikan nilai tambah tersendiri
bagi teman-teman di kami sebagai pewawancara. Dan setelah seluruh tahapan seleksi, di tahapan yang ke-6 kita akan tetapkan hasil seleksi. Biasanya kita umumkan baik ke pihak kampus melalui surat resmi ataupun di WhatsApp grup teman-teman ya, ataupun melalui teman-teman ketua komisariat Genbi di masing-masing kampus untuk menyampaikan siapa nama teman-teman yang kemudian lolos seleksi. Setelah lolos seleksi, biasanya kita akan masuk ke dalam tahap persiapan untuk pencairan beasiswa. Nanti kita kerjasama dengan salah satu bank yang akan membantu pencairan beasiswa teman-teman. Lalu kemudian di tahapan 13 nih, di slide 13 kita akan lihat dokumen kelengkapan yang harus teman-teman lengkapi atau teman-teman sampaikan. Pertama adalah tentunya biodata teman-teman. Biodata bisa misalnya dalam bentuk CV ya, dibikinlah CV yang menarik yang juga bisa menjelaskan nilai lebih teman-teman seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, fotokopi KTP atau kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku. Kemudian lembar hasil studi mungkin kalau sekarang ini ya RKS ya, nilai-nilai hasil studi gitu ya. Terus kemudian surat keterangan tidak mampu. Ini untuk tadi apabila memang teman-teman berasal dari keluarga prasejahtera yang kemudian mengajukan permohonan penerima beasiswa. Dan ini tadi resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Khusus untuk program unggulan kami minta dalam bahasa Inggris, tapi untuk UIN kebetulan kami buka hanya program reguler, jadi dalam bahasa Indonesia. Dan surat rekomendasi dari satu tokoh baik akademik maupun non-akademik. Ini sudah clear ya, tadi saya sudah ceritain di depan. Lalu di slide ke-14 teman-teman bisa lihat penyaluran beasiswa. Nah, tadi kita udah cerita nih, setelah kita seleksi, kemudian ketahuan siapa yang lolos seleksi. Biasanya di bulan Maret-April kita akan mulai pencairan. Di akhir Maret atau awal April paling atau awal April kita akan mulai pencairan untuk tahap 1 yaitu periode Januari sampai Juni. Jadi dalam 1 tahun itu teman-teman akan kami bagi dalam 2 kali pencairan beasiswa. Tahap pertama untuk beasiswa periode Januari sampai Juni kita akan bagikan di bulan Maret, periode Juli sampai Desember, biasanya kita akan bagikan di bulan September atau Oktober. Jadi kalau selama 12 bulan itu teman-teman dalam 1 bulannya mendapatkan beasiswa senilai Rp1.000.000. Nah, di bulan April ini teman-teman akan menerima pencairan untuk 6 bulan pertama, dan di bulan September Oktober teman-teman akan menerima teman-teman akan menerima pencairan untuk tahap yang kedua. Selanjutnya nih, penyaluran beasiswa nih. Bagaimana sih nanti dananya, Bu? Apakah harus diambil atau gimana? Enggak. Jadi nanti manfaat beasiswa teman-teman akan kita transfer langsung ke rekening atas nama teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan kami bukakan rekening baru supaya seragam di dalam satu bank yang sama. Jadi nanti kami akan drop dananya ke sana dan bank tersebut yang akan memindah bukukan ke rekening teman-teman semuanya. Dan ini ya, dalam mahasiswa telah menerima beasiswa selama 1 semester dan kemudian dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus mengembalikan beasiswa sejak tanggal kelulusan. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau ternyata dalam periode penerima beasiswa itu teman-teman ternyata lulus di tengah-tengah nih, nah setelah manfaat beasiswa yang diterima setelah dinyatakan lulus harus dikembalikan ke kami. Ini lumayan ribet lah. Jadi udah ngaku aja di awal kalau memang teman-teman sudah akan lulus dalam periode tersebut, mending nggak usah ngajuin beasiswa. Lalu yang ketiga, selain manfaat beasiswa ke teman-teman, kami juga akan memberikan biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas. Dibayarkannya ke pihak kampus bersamaan dengan pencairan tahap 2. Jadi teman-teman kalau ada program kerja atau kegiatan atau apa, di samping ke kami sebagai memang pengelola dan pembina teman-teman juga bisa ke bagian akademik untuk semacam dukungan dari sisi program pengembangan, misalnya ada partisipasi dananya atau misalnya ada partisipasi keikutsertaan dari Bapak dan Ibu, karena memang kami sudah alokasikan dana tersebut untuk pengembangan teman-teman di kampus. Sampai sini jelas ya. Lalu di slide selanjutnya kita mulai masuk. Tadi tuh disebutin bedanya beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa dari lembaga lain adalah adanya Genbi. Apa sih Genbi itu? Nah, Genbi, Generasi Baru Indonesia, adalah komunitas yang terdiri dari teman-teman mahasiswa pelajar yang terpilih dari berbagai latar disiplin ilmu dan keahlian. Ini Genbi diharapkan sebagai energi baru yang dapat memberikan kontribusi bagi negara,
yang kemudian dibimbing dan memberikan energi bagi negeri dengan cara melakukan beberapa kegiatan aktivitas yang melibatkan peran masyarakat di dalamnya dengan memberikan pelayanan sepenuh hati. Ini nanti teman-teman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kita akan libatkan banyak hal dalam berbagai kegiatan yang memang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan tentunya tadi memberikan pemberdayaan bagi masyarakat. Kalau pengen secara garis besarnya, mungkin fungsi Genbi itu di slide selanjutnya ada 3. Yang pertama, teman-teman adalah sebagai agent of change, yaitu mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian teman-teman juga kami harapkan sebagai frontliner, yaitu garda terdepan bagi kami untuk membantu menyampaikan informasi kebijakan yang kami keluarkan. Dan yang ketiga tentunya teman-teman diharapkan menjadi pemimpin Indonesia di masa datang. Nah, 3 fungsi ini tentunya harus didukung oleh, pertama, teman-teman juga memang punya awareness terhadap masyarakat di sekitar, pemberdayaan masyarakat di sekitar, melalui kemampuan dan pengetahuan serta wawasan atau latar belakang kemampuan yang teman-teman miliki. Oke, lalu yang ke slide 18, kita lihat visi dan misinya. Visi Genbi itu menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan, serta membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Misinya, teman-teman, di sini kami harapkan dapat menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi Indonesia yang lebih baik, atau menginisiat ide-ide ngapain nih biar paling tidak teman-teman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Lalu menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata. Teman-teman dituntut untuk melakukan sesuatu yang memang tadi melakukan aksi nyata untuk membangun bangsa. Dan teman-teman juga harus peduli, sharing, dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi inspirasi, motivasi, menjadi energi baru bagi negeri. Ini teman-teman Genbi, pengurus Genbi udah pada hafal nih yang ini nih. Lalu kemudian berbagai kegiatan Genbi itu ngapain aja? Kita akan berikan kegiatan-kegiatan kepada teman-teman dari mulai yang pertama mungkin leadership talks dan kemudian leadership camp. Sayangnya ini kondisinya masih seperti ini, jadi kegiatan ini masih kami lakukan secara virtual ya, kalaupun ada mungkin hybrid, hanya sedikit perwakilan yang bisa mengikuti secara langsung di Jakarta atau di daerah lain yang memang kami tentukan. Dan yang kedua juga kita akan berikan kepada teman-teman pembekalan mengenai peningkatan hard skill dan soft skill teman-teman. Tentunya juga kita akan libatkan teman-teman dalam berbagai kegiatan sosial dan membangun relasi. Membangun relasi tentunya paling tidak di Bandung aja ada 8 perguruan tinggi plus 2 sekolah menengah kejuruan. Dengan masuk sebagai Genbi penerima beasiswa, teman-teman dikenalin kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, baik yang aktif sekarang sedang menerima manfaat beasiswa ataupun yang sudah tidak lagi menerima manfaat beasiswa tapi masih sebagai generasi baru Indonesia. Oke, lalu nih pada waktu nanti misalnya teman-teman menjadi pengurus atau menjadi pengurus lah ya, penanggung jawab Genbi di masing-masing komisariat. Di slide selanjutnya, kalau ada kegiatan tuh soalnya kayak gimana sih ke kami? Nah, yang pertama teman-teman susunlah sebuah proposal mengenai kegiatan itu seperti apa. Dari mulai tujuannya, targetnya, lalu kemudian audiensnya, rundown-nya, dan kemudian kebutuhan biaya dan secara rinci. Lalu kemudian proposal tersebut disampaikan ke kami, nanti kami akan sampaikan ke pimpinan untuk approval persetujuan, meminta kehadiran kami sebagai salah satu narasumber atau juri atau apa. Nah, kemudian pada waktu sudah oke, kami akan infokan ke teman-teman untuk kemudian teman-teman lakukan kegiatannya dan di akhir jangan lupa teman-teman dapat atau harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tentunya penggunaan anggaran. Nah, ini kurang lebih gambaran mengenai beasiswa Bank Indonesia dan generasi baru Indonesia yang membedakan program beasiswa Bank Indonesia dibandingkan dengan program beasiswa lain yang diberikan oleh instansi yang lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau didiskusikan, monggo saya buka sesi diskusi. Saya kembalikan dulu ke MC ya. Silakan MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indri yang telah memberikan banyak sekali informasi pada sosialisasi beasiswa Bank Indonesia pada pagi hari ini. Karena nampaknya gini kan Rizal, tadi dilihat dari teman-teman peserta sosialisasi tersebut sangat antusias gitu, banyak sekali pertanyaan yang gaya. Iya, makanya kita buka aja sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan fitur kamera terlebih dahulu, lalu tekan fitur raise hand, nanti bakalan ditutup secara acak oleh teman-teman. Dan jangan lupa perkenalkan diri, nama dan juga asal jurusan. Silakan teman-teman Untuk langsung menekan tombol raise hand. mengangkat tangan secara virtual. Biasanya langsung kan Iya, kalau betul. kepada Kak Rani Khairani, kami persilakan untuk bertanya. Langsung boleh nyalakan fitur kamera dan mikrofonnya, Pak. Halo, selamat pagi Bu Indri, teman-teman Gempi. Perkenalkan, nama saya Rani Hairadi Rizkia dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan gitu tujuan dari beasiswa BI ini. Nah, salah satunya emang fokusnya di pendidikan kan. Nah, untuk follow up ketika kita menjadi award di beasiswa tersebut, apakah dari Bank Indonesia sendiri menjamin jenjang karir gitu di Bank Indonesia? Begitu Kak Indri, terima kasih. Oke, makasih Rani. Saya jawab langsung atau gimana nih MC? Langsung aja ya. Oke, buat Rani dan teman-teman, perlu kami jelaskan di sini bahwa program beasiswa Bank Indonesia ini dan Genbi ini adalah terlepas dari mekanisme seleksi dan kemudian jenjang karir di Bank Indonesia. Jadi bukan berarti bahwa dengan teman-teman menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia dan menjadi Genbi, jadi bisa masuk sebagai pegawai Bank Indonesia. Gitu kan ya Rani ya? Enggak ya. Jadi untuk teman-teman yang memang berminat menjadi pegawai Bank Indonesia bisa mengikuti jalur seleksi lain melalui PCPM atau jalur seleksi lain yang memang kami umumkan secara resmi. Perlu berkecil hati bahwa dengan teman-teman menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia dan menjadi Genbi, ada jalur khusus atau privilege bagi teman-teman pada waktu kemudian teman-teman ingin pertama melakukan kegiatan magang atau riset di Bank Indonesia. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai non pegawai inti, jadi kayak swakelola gitu, kalau kita sebutnya swakelola, atau misalnya apa ya, PKWT lah, pekerja waktu tertentu. Nah, biasanya teman-teman juga kalau memang di situ tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi, menjadi penerima beasiswa, dan kemudian tercatat sebagai Genbi, itu juga bisa menjadi alert dan catatan buat kami. Samping itu juga teman-teman jangan jangan berkecil hati pada waktu kemudian teman-teman memiliki exposure atau tercatat sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dan sebagai Genbi, teman-teman bisa cantumkan itu di CV teman-teman dan itu menjadi menjadi nilai jual tersendiri bagi teman-teman pada waktu teman-teman memang apply pekerjaan atau misalnya biasanya ada perhatian khusus apabila memang teman-teman tercatat sebagai itu. Di samping itu juga teman-teman, Bank Indonesia Jawa Barat dengan UIN sendiri kan juga melakukan berbagai kerjasama ya, dari mulai pengembangan ekonomi keuangan syariah, lalu kemudian gimana. Nah, teman-teman juga bisa dapat terlibat aktif di sana dalam kegiatan riset atau apa. Nanti teman-teman cari tahu ke kampusnya. Jadi walaupun misalnya tidak ada kaitannya langsung dengan jenjang karir di Bank Indonesia, tapi terbuka kesempatan untuk teman-teman untuk mengakses lebih dekat dengan kami. Mungkin seperti itu Rani. Puas ya? Cukup. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama Rani. Baik, terima kasih kepada Rani yang bertanya. Baik, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung raise ya. Dan jangan lupa on kamera ya, karena kami akan memprioritaskan peserta yang sekali kameranya. Ya, betul. Pak Ica, belum ada yang raise. Kepada Kak Intan Permatasari, silakan memperkenalkan diri dan asal usul terlebih dahulu.
Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Intan Permatasari dari jurusan Teknik Informatika. Mungkin saya akan bertanya mengenai masih tentang persyaratan dan juga kriteria. Nah, di persyaratan itu kan kita istilahnya harus memiliki pengalaman sosial yang berdampak kepada masyarakat. Apakah itu perlu dibuktikan dengan misalkan sertifikat atau apa? Atau cukup dengan istilahnya menuliskan atau menjelaskannya di motivation letter atau di resume pribadi. Dan selanjutnya, pertanyaannya mungkin mengenai kriteria. Salah satu kriteria itu IPK kita itu harus berada pada kisaran 3,25 untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, apakah di saat misalkan kita mengalami penurunan IPK tetapi masih di atas 3,25, beasiswa ini masih bisa dilanjutkan atau beasiswanya langsung diberhentikan? Begitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Intan. Pertama, kalau terkait pengalaman dalam kegiatan sosial ya, kalau itu bisa macam-macam kegiatannya. Misalnya teman-teman aktif dalam kegiatan Indonesia Mengajar, atau misalnya di Karang Taruna ada kegiatan apa, atau bakti sosial, atau di kampus pernah bekerja sama dengan apa untuk penanaman pohon atau apa, itu bisa disampaikan. Harus pakai sertifikat tidak perlu. Kalau memang ada itu menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak pun, teman-teman cantumkan itu di dalam CV, dilengkapi dengan misalnya tahun berapa, dengan lembaga apa, kalau ada kerjasamanya ya, atau misalnya enggak, misalnya menjadi apa ya, partisipasi aktif dalam kegiatan Indonesia Mengajar, atau misalnya banyak kan ya bakti sosial apa yang dilakukan oleh UIN, apalagi belakangan ini kan masa pandemi, masa banyak bencana, kayaknya kegiatan-kegiatan tersebut juga banyak. Nah, kalau memang ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, itu menjadi credit point tersendiri buat teman-teman. Tapi kalaupun tidak, teman-teman cukup cantumkan saja di dalam CV-nya kegiatannya apa, dan mungkin kasih penjelasan sedikit itu kegiatannya apa. Nanti kita akan gali lebih lanjut dalam proses wawancara. Biar lebih tahu keterlibatannya apa, jangan sampai cuma ngaku-ngaku aja gitu kan, kita juga akan cari lebih jauh lagi tentang keterlibatan teman-teman dalam kegiatan tersebut. Lalu kedua terkait IPK, betul. Biasanya kita kan adakan evaluasi itu selama 2 kali. Jadi di bulan Januari sampai Juni untuk beasiswa tahap 1, kita sudah melakukan evaluasi prestasi teman-teman. Kita lihat IPK teman-teman penerima beasiswa existing masih di minimal 32,5 atau enggak. Kalau misalnya walaupun turun, tapi teman-teman masih di atas 325, sebenarnya relatif aman. Selama teman-teman tetap direkomendasikan oleh pihak kampus. Di sini tetap direkomendasikannya gimana? Misalnya pertama teman-teman tetap berkelakuan baik, teman-teman tetap aktif di bidang kegiatan kampus maupun non-akademik, tidak tercatat misalnya sebagai amit-amit keterlibatan dalam narkoba, atau misalnya apa ya, tukang bolos gitu kan. Nah, itu masih bisa direkomendasikan sebagai penerima beasiswa selama IPK teman-teman masih aman di atas threshold. Seperti itu, Intan. Baik, terima kasih buat jawabannya. Sama Intan. Oke, baik. Terima kasih. Kakak, siapa dia? Kak Intan yang sudah memberikan pertanyaan, dan mungkin mudah-mudahan semua terjawab ya. Kita langsung saja karena waktu masih tersedia, ya masih panjang. Masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Kita udah lihat nih, Kak Rosa. Amin. Silakan. Kepada Rosa, kami silakan untuk memperkenalkan diri dan asal jurusan terlebih lalu langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak MC, dan selamat pagi kepada Ibu Indri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia dari Program Studi Hubungan Masyarakat. Pertanyaan saya, dalam poin kegiatan sosial yang Genbi sediakan, apakah ada skala waktu tertentu seperti sebulan sekali melakukan kegiatan aksi sosial, dan juga apakah kampus ikut terlibat dalam melakukan kegiatan aksi sosial gitu? Apakah dari Genbi saja atau kampus juga turut mengikut memberi tugas untuk para peserta beasiswa begitu? Semoga dimengerti ya Ibu, maaf.
Ya, untuk kegiatan sosial kita nggak batasi biasanya sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali, tidak. Jadi memang itu bisa situasional. Biasanya juga mengacu kepada kondisi yang memang pas lagi terjadi bencana kayak gini itu bisa jadi lebih sering, atau memang bisa menjadi kegiatan yang memang di sifatnya adalah sesuai dengan situasi. Dan itu bisa digagas oleh teman-teman sendiri dari Genpi Komisariat atau dari kami yang kemudian meminta keterlibatan teman-teman, atau dari pihak kampus yang juga meminta keterlibatan teman-teman untuk aktif di dalamnya. Jadi misalnya biasanya kalau sudah tergabung dalam Genpi, mereka sudah punya program kerja terkait bidang sosial dan penanganan bencana. Nah, itu juga bisa disampaikan ke kami. Atau misalnya Bank Indonesia yang punya kegiatan yang kemudian meminta keterlibatan teman-teman. Atau dari kampus yang kemudian juga ada kegiatan sosial yang juga meminta keterlibatan teman-teman. Itu dapat teman-teman ikuti. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada saya telah menyampaikan pertanyaannya. Oke, udah masuk lagi nih. Katanya dari Kak Rizal. Kak Rizal. Langsung aja perkenalkan diri on kamera. Langsung sampaikan pertanyaannya. Silakan Kak Rizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Yang saya hormati pimpinan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga Kak Indri dari Bank Indonesia. Izin bertanya, Kak, terkait dengan surat rekomendasi tokoh. Waktu itu saya pernah internship di salah satu perusahaan swasta dan kebetulan saya kenal dekat gitu ya dengan komisarisnya atau direkturnya, saya kenal dekat. Nah, apakah itu bisa dijadikan mungkin rekomendasi tokoh gitu, ataupun misalnya bisa double di pihak UIN misalnya, atau dari akademik itu merekomendasikan, dan juga dari pihak non akademik itu merekomendasikan juga. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ya. Jadi yang tadi pada waktu setelah melakukan internship, kemudian Rizal juga merasa nyaman nih untuk minta rekomendasi dari pimpinan perusahaannya, itu bisa. Jadi bisa diwakili, bisa cukup satu kan si rekomendasinya, itu bisa dari situ atau misalnya dari kampus. Bergantung Rizal merasa lebih firm dan merasa lebih yakin memiliki nilai jual yang mana. Mangga aja disampaikan. Ya, kasih ya Rizal. Jadi terima kasih kepada Kak Rizal. Gimana Kak? Sudah terjawab mungkin ya? Pasti sangat terjawab, alhamdulillah ya Kak Rizal. Soalnya jawabnya pun langsung dari pihak Bank Indonesia. Tentu sangat relevan gitu atas pertanyaan yang disampaikan dan jawabannya. Langsung saja, udah masuk lagi nih Kak. Siapa? Gania Salsabila. Pada kalian di Salsabila, kamu berjalan menyalakan fitur kamera dan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak MC. Salam hormat kepada pimpinan kampus UIN dan Sivitas Akademika. Izin bertanya, kalau misalnya terkait ketentuan, itu sudah jelas ada program studi yang diprioritaskan. Nah, tadi juga sempat disampaikan ternyata memang ada kesempatan juga untuk program studi non prioritas. Nah, dari 25% itu apakah memang sudah dipastikan ada dari non program studi yang diprioritaskan tersebut, termasuk mungkin untuk saya pribadi, Ibu dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu bukan program studi yang diprioritaskan. Nah, kalaupun misalnya tadi disebutkan ada 25%, apakah dikhususkan untuk non program studi prioritas tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama Gania. Sebetulnya dari sisi persyaratan dan kriteria itu sama. Jadi baik dari program studi prioritas maupun non prioritas. Yang penting adalah dari sisi umur, dari sisi IPK, dari sisi punya pengalaman tadi ya di bidang sosial. Jadi kami tidak membedakan yang jurusan prioritas dan non prioritas. Itu hanya supaya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman di luar program studi non prioritas yang tadi.
Tapi dalam tahapan tes selanjutnya, persyaratannya itu sama-sama aja. Nanti gini, sayang ya kadang-kadang suka mungkin karena tidak terinformasikan dengan jelas, akhirnya aplikan atau pelamar-pelamar yang masuk ke kami itu yang memang hanya dari program studi prioritas saja, sementara teman-teman di luar itu kayaknya mungkin entah ragu, entah memang belum terinfo, jadi nggak ini gitu kan, padahal kami membuka kesempatan kok, bahkan bisa lebih dari 25% kalau memang ternyata teman-teman dari program studi non prioritas itu juga memiliki nilai prestasi dan kemudian kriteria yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan teman-teman dari program studi prioritas. Jadi Gania sama teman-teman dari program studi non prioritas nggak usah kecil hati ya, optimis saja, ikut seleksi, nggak ada pembeda kok dari sisi kriteria dan persyaratan serta tahap seleksi yang kami lakukan. Gitu Gania. Baik, terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Kak yang telah memberikan pertanyaan dan juga terima kasih Ibu yang telah menjawab secara langsung. Oke, kita masih tersisa waktu untuk satu penanya lagi. Sudah terlihat nih, siapa? Safira. Pada kasus ya, kami persilakan. Itu kameranya di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak MC yang telah memberikan kesempatan terakhirnya pertanyaan untuk saya. Salam hormat juga kepada Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah hadir di kesempatan ini dan juga Bu Indri. Izin bertanya, kakak ya tadi ya, Kak Indri, izin bertanya. Untuk prestasi yang nanti akan dilihat di CV mungkin ya, dicantumkan di CV, itu tuh ada batas prestasi, mungkin misal SMA itu nggak berlaku lagi, atau hanya di kuliah saja, atau misal ada relevansinya nih dari SMA yang waktu itu public speaking, misal sekarang di kuliah juga masih ada korelasinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang terakhir pertanyaannya, untuk wawancara sendiri Bu, itu tuh gimana sih sistemnya gitu, apakah offline atau online-nya? Dan tadi juga saya melihat ada link di form-nya juga ya, untuk pendaftaran beasiswa ini ada pengumpulan berkas yang dilakukan di Jamiah kalau nggak salah. Itu berarti udah fix offline ataukah seperti apa sistemnya? Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Untuk prestasi, teman-teman bisa cantumkan dari mulai SMA boleh. Jadi mungkin sekitar 5 hingga 7 tahun ke belakang lah teman-teman bisa cantumkan. Karena kita juga tadi juga melihat relevansi dan konsistensi teman-teman. Kadang-kadang kan gini, waktu SMA-nya aktif banyak gitu, tiba-tiba begitu kuliah cuman ngampus doang, cuman belajar doang gitu kan. Nah, kita juga kan akan lihat. Memang yang terkini itu menjadi perhatian kami khusus juga ya, tapi pada waktu kemudian teman-teman juga punya background yang baik, misalnya pada waktu SMA juara karya tulis ilmiah, atau waktu SMA aktif di Paskibra sampai ke level provinsi misalnya nyaris ke nasional, itu juga menjadi satu pertimbangan buat kami. Jadi jangan ragu, tulisin aja prestasi yang pernah dicapai. Lalu kemudian terkait wawancara, memang harusnya sih adalah teman-teman kami panggil langsung ke kantor untuk wawancara. Hanya masih kondisi seperti ini, kita lakukan secara online. Jadi biasanya melalui either video call, WhatsApp video call, atau melalui Zoom. Jadi nanti teman-teman kita jadwalkan nih, misalnya di hari ini 10 orang dari jam 10 sampai jam 12 misalnya, terus kemudian di kloter keduanya 10 orang selanjutnya. Biasanya kayak gitu, nanti kita hubungi lewat video call dan kemudian kita akan wawancara. Lagi-lagi tadi saya ingetin, wawancara ini nggak lama, mungkin sekitar setengah jam, tapi sangat menentukan. Jadi teman-teman siapin sebaik mungkin, keluarin kalimat-kalimat saktinya, dan kemudian the power of you-nya keluarin lah. Jadi jangan sampai nanti malah yang 30 menit ini terlewatkan begitu saja, gara-gara teman-teman pertama nggak persiapan, kedua nervous, yang akhirnya ngeblank. Oh sayang banget itu. Jangan sampai kejadian. Oke, disiapin ya. Gitu Safira. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Safira yang telah memberikan pertanyaan. Nampaknya ini pertanyaan sudah masuk kisaran 5 ya. Iya, 5 sampai 6 pertanyaan tadi
Iya. Oh, udah 7 penanya ternyata teman-teman semua. Banyak ya. Tapi kayaknya ini masih banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan gitu. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bertanya, karena kami akan menyediakan apa? Q&A gitu ya di akun Instagram official Genwin. Jangan lupa untuk di-follow dan pantengin terus karena dari kami akan memberikan banyak sekali informasi yang sangat penting seputar beasiswa Indonesia dan juga apa komunitas GNB. Seputar komunitas GNB juga itu buat teman-teman yang penasaran GNB itu apa, beasiswa Indonesia itu seperti apa, teknis dan segala macamnya boleh dicek langsung di Instagram GNB. Nah ini ngomong-ngomong seputar GNB di Bandung. Kayaknya sekarang kan bakal menghadirkan ketua umumnya langsung gitu. Jadi kita bakal sharing secara langsung sama ketua umum di Bandung gitu ya. Oh iya, baik. Untuk selanjutnya mungkin kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Indri yang telah memberikan informasi kepada kita semua pada sosialisasi pagi hari ini. Sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2022 ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan ada serah terima sertifikat terlebih dahulu sama Kak Indri selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Jawa Barat. Oke, sebelum penyerahan sertifikat mungkin satu juga saya ikut iklan dan nambahin. Teman-teman sebagai bekal teman-teman wawancara dan mungkin ingin tahu tahapan selanjutnya itu seperti apa, teman-teman juga bisa follow Instagram Bank Indonesia Jawa Barat, BI_Jabar. Nah, di situ kita biasanya lempar tuh info-info terkait program beasiswa itu apa aja dan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia itu apa aja. Itu biasanya juga kita ambil materi-materi wawancara itu dari sana. Jadi kalau teman-teman pengen tahu fungsi BI itu ngapain sih, BI Jabar itu ngapain aja, biasanya kita akan share di Instagram dan di medsos BI Jabar juga. Termasuk nanti sebetulnya terkait sosialisasi beasiswa ini kita juga sudah siapkan dalam bentuk podcast, cuma mungkin masih dalam proses editing, sehingga nanti teman-teman yang pikir, aduh tadi aku lupa sih Bu Indi ngomongin apa ya, kecepatan ngomongnya, nah itu bisa putar lagi di YouTube BI Jabar atau di Instagram BI Jabar, selain di Instagramnya UIN tentunya. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi yang telah disampaikan. Kita langsung saja ke penyerahan sertifikat dari Generasi Baru Indonesia, Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, sudah ada ya sertifikatnya. Iya. Kita screenshot terlebih dahulu Ibu. Kita abadikan. Kita koordinir dalam hitungan ketiga. 1. Sabar Kak, iya, karena masih menjelang siang tapi semangat terus berkobar. Iya, betul. Baik. Oke, kita pimpin untuk sesi dokumentasian dari Ibu Fitri untuk sekarang dari sertifikatnya. Baik, mungkin akan dipimpin langsung sama Kak Eca ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indri yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan banyak informasi kepada kita semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap langsung dengan Ibu. Semoga Ibu selalu ada dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Indri Mardiani selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Jawa Barat. Baik, Kak, untuk selanjutnya siapa nih? Tadi kan sharing-sharing seputar GNB dan juga mungkin barangkali tips and trick ya dalam beasiswa Bank Indonesia. Dan juga kepada teman-teman harus bisa menyiapkan, usahakan menyiapkan pertanyaan karena mungkin pasti tim kepo juga gitu. Ya. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan seputar tips and trick ataupun seputar GNB gitu. Tadi sama Ibu Yedi itu udah disinggung gitu ya, secara general seputar GNB. Sekarang akan dikupas dengan tuntas setelah apa itu GNB dengan menghadirkan langsung Ketua Umum GNB UIN Bandung. Siapa? Kepada Kak Irfan. Iya. Kami persilakan.
Semua kembali lagi bareng saya ya di jam 14. Di sini saya akan memandu kembali teman-teman semua dalam sesi sharing session bersama Irfan Ahdiya, selaku Ketua Umum Genpi IBM Bandung ya, Kak Irfan. Ya. Gimana kabarnya Irfan sekarang? Alhamdulillah. Semangat nih untuk menyampaikan informasi. Semangat banget. Karena lihat peserta juga antusiasnya sangat semangat ya. Pertanyaan tadi sampai belasan pertanyaan yang dijawab ya. Ya bersama tidak ada ya. Mungkin Kak Irfan, bagaimana? Oke, jadi akan ada pemaparan materi terlebih dahulu, bukan materi sih, lebih ke informasi sharing dari Kak Irfan yang nantinya mungkin akan kita kupas bareng-bareng barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditampung terlebih dahulu sama teman-teman ya. Jadi Kak Irfan, waktu dan tempat saya persilakan Kak Irfan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor 3, Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni MAG, yang terhormat Ibunda kita semua, Mbak Indi Mardiana selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah di Jawa Barat, juga teman-teman Genpi serta yang mudah-mudahan disehatkan selalu dalam situasi yang pancaroba ini gitu ya, yang banyak orang sehat ini. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat sharing, dapat mensosialisasikan beasiswa dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum daripada itu, kan ya, kita di sini sifatnya nggak formal ya, kita sharing-sharing aja apa sih itu dari ngobrol santai aja, kita diskusi aja, bukan ya. Jadi teman-teman bisa menyempatkan on cam-nya, mangga on cam-nya gitu. Ya, biar kita lebih interaktif juga sharing-sharingnya gitu. Langsung lanjut aja dalam sharing session kali ini. Mungkin ada beberapa bahasan kali Nizam. Ada berapa Nizam? Mungkin aja tuh. Yang pertama itu kalau misalkan oleh Mbak Indi udah jelaskan lebih detail, mungkin Evan bisa nambahkan sedikit gitu terkait apa sih itu beasiswa Bank Indonesia gitu. Apa itu GNB? Mungkin teman-teman juga bakal kepo nih. Kegiatan apa aja sih di GNB Win gitu kan? Kayak programnya. Nah, teman-teman suka nanya apa sih tips and triknya gitu kan? Biar lolos BI gitu kan? Kan anak-anak GNB di teror nih kemarin tuh. Teror banget tuh teman-teman semuanya. Kayak gimana tips and triknya? Cara gimana? Nah, teror tuh teman-teman semuanya. Nah, ini kita sharing lah di sini, kita sharing session gitu. Oke, untuk yang pertama kita cintain. Apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Lebih detailnya tadi dijelasin oleh minta kita, Mbak Indi, bahwa saya mau menjelaskan sedikit aja. Apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Secara sederhananya, beasiswa Bank Indonesia itu adalah bantuan materi maupun non materi, material untuk mahasiswa UIN Bandung gitu. Genpi UIN Bandung gitu kan. Kan kita lagi bicara ruang UIN Bandung kan. Nah, mungkin secara konsepnya beasiswa Bank Indonesia merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa S1, PTN dan PTS. Sedangkan nah, untuk SMK dan diploma juga ada gitu. Betul. Melalui beasiswa ini BI memberikan bantuan baik biaya pendidikan, tunjangan studi ataupun juga biaya lainnya. Nah, teman-teman semua, nah kita bicara secara detail ya, kita ngomongin anggaran berapa sih yang didapat gitu kan. Ada dua kriteria ya. Ada dua kriteria, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa reguler gitu. Nah, untuk beasiswa reguler kita itu karena dari UIN Bandung kita mendapatkan yang beasiswa reguler. Yang per bulan itu dapat berapa coba kan itu? Berapa tuh Pak? Satu bulannya 1 juta, per semester 6 juta. Banyak banget dong. Banyak banget dong. Sama setahun kita mendapatkan uang 12 juta. Kalau 4 bulan berarti 24 juta. Per semester 24 juta. Nah, tapi ada syaratnya buat bisa diperpanjang gitu. Nah, udah diceritain sama kita bahwa kita harus aktif di GNB-nya, kita jadi front line di Bank Indonesia-nya, menyampaikan program kerja Bank Indonesia. Harus stabil gitu. Iya dong, harus stabil dong. Apalagi anak-anak beasiswa gitu. Nah, untuk itu semua, teman-teman semua juga. Nah, uangnya buat apa sih gitu? Uangnya buat apa sih gitu kan? Nah, uang itu tunjangan buat pendidikan kita. Misalkan ada yang buat sertifikasi, juga ada yang buat beli buku,
kuliah, benar kan? Apalagi kan sekarang butuh internet banget ya. Iya, kuota banget ya. Mata kuliah juga setiap satu mata kuliah berapa SKS butuh berapa kuota tuh. Luar biasa ya. 1 sampai 2 jam juga ada. Luar biasa itu. Karena itu ditentang oleh Indonesia dan oleh itu dan itu buat dunia pendidikan. Intinya buat penunjang proses pendidikan kita juga terus pendidikan. Iya dong. Agar lebih berprestasi. Apa yang kata tadi ya, semakin kita menjadi lebih solid. Kita lanjut selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman kepo nih. Tadi udah dijelasin juga apa itu Genbi. Nah, Genbi itu merupakan komunitas yang terdiri mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di bawah naungan Bank Indonesia gitu. Nah, teman-teman juga mungkin kepo nih, apa sih kegiatan apa aja sih yang di Genbi, itu programnya. Nah, Genbi ada apa aja gitu ya. Itu teman-teman semua, misalnya di Jawa Barat, di kantor perwakilan Jawa Barat, Genbi itu ada perkomisariat, ada per wilayah. Nah, Genbi perkomisariat itu teman-teman ada Genbi per kampus. Kita bakal direlasikan, kita bakal bertemu dengan teman-teman lain tentang di ruang ini di kampus. Kalau ini dari jurusan-jurusan lain. Tapi teman-teman nggak akan puas kali ya kalau sama kampus, kita juga bisa kerjasama sama komisaris lain, sama kampus-kampus yang lain. Iya. Dalam wilayah. Iya, wilayah. Dan bahkan beda-beda juga bisa kita dibanding dan sebagainya. Misalkan kita mau Papua, misalkan itu bisa banget. Nah, untuk dibanding sendiri, Genbi itu ada 8 kampus. Gitu. 8 komisariat. Ada beberapa 8 komunitas yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Nah, itu kita ada Genbi Bandung, kita kerjasama dengan Genbi komunitas lain, gitu. Unpad, PB, Kopi, Cika, dan lagi 8 kampus itu. Next slide. Nah, apa aja sih kegiatan Genbi? Apa aja nih? Kan banyak yang nanya juga kemarin itu selain seputar beasiswa, seputar Genbi. Iya, programnya. Nah, untuk kegiatan di Genbi yang pertama udah dijelaskan juga tadi bahwa meningkatkan potensi diri dan melatih kepemimpinan gitu. Bagaimana sih caranya gitu kan? Nah, setiap tahunnya Bank Indonesia ada namanya kegiatan leadership camp. Nah, leadership camp. Mungkin teman-teman Genbi semuanya nih bakal seru banget ya leadership camp. Nah, tahun-tahun sebelumnya leadership camp itu sifatnya offline. Nah, ketika offline kita ada latihan kepemimpinan di mana dilakukan oleh TNI-nya langsung gitu kan langsung militer bukan kepemimpinan ya. Itu waktu offline. Cuman karena kita kondisinya seperti ini, pandemi dan juga kita berdoa semua kan ya biar pandemi udah hilang bisa offline lagi. Iya. Sama 2 tahun ini karena pandemi kita melaksanakannya secara online. Tapi tidak akan seru. Betul. Se-Indonesia bareng serentak kita ngadain kegiatan Escape dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bertatap muka secara online. Itu ada saling tuker IG ya di Instagram, ada modus-modus ada momen lah ya, kan ya kata Genbi gitu ya. Kayak teman-teman Genbi gitu kan ya. Nah, terus juga di dalamnya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut nggak lupa juga gitu. Kita mengembangkan skill, potensi dan juga relasi itu dalam kegiatan yang riskan. Nah, kemarin juga 2 tahun lalu kita mengundang Iqbal. Iya, lupa. Kita bilang lagi namanya bilang. Kan ada itu ada yang nanya dengan Iqbal, seakan-akan video call di screenshot gitu. Jadi harus diupload gitu loh, seakan-akan video call. Iya, karena dia lagi ikut leadership camp kayak gitu. Seru banget pokoknya. Seru-seruan. Juga kita bisa banyak gestar-gestar, dan sebagainya. Gitu. Kita bisa ada apa saja. Iya, nggak akan kalah pokoknya. Seru banget. Mungkin ya daripada maksudnya yang melebihkan beasiswa Bank Indonesia ini kita udah menerima beasiswa dananya dan juga kita ditampung dalam satu komunitas namanya Genbi dan kita bisa meningkatkan skill di dalam potensi dan juga relasi. Nah, selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Kita bagi tadi kan kita bisa ngajuin proposal ke Indonesia, dan mahasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah, kita jadi frontliner. Nah, kita lihat nih Bank Indonesia itu apa sih program-programnya sekarang dekat-dekat ini, gitu kan. Nah, setelah kita tahu tahun lalu misalkan sekarang lagi pemulihan UMKM, kita setelah ini gimana kita buat program kerja untuk membantu UMKM, gitu kayak digitalisasi UMKM dan sebagainya gitu kan.
Juga misalkan kita ada kris pembayaran, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kris gitu kan, pembayaran barcode. Nah, teman-teman bisa cari tahu gitu kan, tentang bank sentralan dan sebagainya. Kita harus paham anggota GMB dan calon penerima beasiswa Bank Indonesia semuanya harus paham terkait program-program dari Bank Indonesia. Karena ingat, kita frontlinernya Bank Indonesia. Selanjutnya, nah kayak tadi kekeluargaan, relasi dan Ivan. Mungkin tadi saya dengar pertanyaan bahwa untuk kegiatannya bisa sebulan sekali nggak sih gitu? Bisa. Kata dia, seminggu sekali juga bisa. Nah, jadi sebelum ada kegiatan, kita ada rapat kerja atau program kerja, tapi nggak formal. Kita ingat, kita nggak formal. Kita selalu mengutamakan kekeluargaan, keharmonisan dan keromantisan ya. Komunitas ya. Nah, dalamnya kita ada program kerja, juga bikin have fun, kita sambil lapar kerja sampai kita malam takraban, makrab ya, pokoknya have fun aja gitu kegiatan-kegiatannya. Juga kita sambang relasi dari jurusan-jurusan lain. Next slide. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini teman-teman semuanya. Bisa diperhatiin bahwa tips and tricks lolos beasiswa Bank Indonesia yang harus diperhatikan banget bagi teman-teman pendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang pertama, ini menurut Irfan Adiat ya, mungkin teman-teman bisa cari lagi gitu. Yang pertama, mencari informasi terkait beasiswa Bank Indonesia. Informasi yang tadi disampaikan juga. Iya, betul. Nah, harus stay tune di Instagram KPU Bank Indonesia, Instagram Win Bandung, BI Jabar, harus stay tune. Banyak informasi-informasi yang disampaikan. Dan juga, kalau misalnya kita udah menyiapkan berkas dan sebagainya, kalau kita nggak tahu informasi, kita kelewat gitu. Iya, ikut menyiapkan informasinya. Jadi, hal yang paling pertama, itu harus tahu segalanya tentang informasi dari Bank Indonesia. Baik kriterianya, dan syarat-syarat berkas dan sebagainya kan di dalam. Khusus pembahasan seputar Bank Indonesia. Iya dong. Yaitu langkah yang kedua, tidak memperhatikan kelengkapan berkas. Nah, tadi kan udah dijelasin nih berkas apa aja sih yang dipersiapkan. Nah, tadi udah dijelasin dengan sangat rinci berkas yang untuk persiapan. Nah, itu jangan sampai lewat kan jam. Bahkan ada cerita juga ya, kayak misalkan bukan beasiswa lain gitu atau beasiswa manapun, ada cerita bahwa ngajuin surat rekomendasi tapi tanpa ada tanda tangannya, begitu. Tidak ada legitimasi, tidak ada legitimasi yang betul. Perhatiin hal kayak gitu. Kalau misalkan di syaratnya dari kemahasiswaan sebelum cantumkan materi, perhatikan itunya dan harus secara detail gitu. Harus teliti dan sampai ceroboh begitu kan. Nah, ini peluangnya sangat disayangkan gitu, karena kita ambil karena kedodoran kita. Iya. Nah itu dia. Jadi teman-teman harus teliti kelengkapan berkas untuk sesi administrasi. Nah, selanjutnya ada juga membuat motivasi letter semenarik mungkin dan jujur. Jangan dimanipulasi. Jangan dong. Ada yang diri kita aja gitu. Nah, sekarang teman-teman di motivasi letternya cantumin prestasi teman-teman, keaktifan teman-teman di masyarakat, mungkin ada di kalangan organisasi. Iya. Narasumber yang digedekan kumaha. Ya, betul. Bang jadi narasumber Bank Indonesia sosialisasi. Diberi di organisasinya, di mana pokoknya teman-teman cantumkan situ prestasi dan sebagainya gitu. Tapi dengan jujur, harus bertanggung jawab. Itu kan di depan nanti ada pertanyaan, ada wawancara. Kalau ditanya dan bohong nggak tahu kan ketahuan banget gitu kan. Ya ketahuan bohong nggak jadi lulus dari itu catat administrasi bohong langsung di-cut langsung. Intinya kejujuran harus jujur, semuanya jujur. Kalau bisa berkata banyak ini kok memungkinkan cantumkan juga sertifikatnya gitu, kalau memungkinkan. Kalau enggak sudah juga bisa ya. Bisa. Ataupun ada pengen nunjukin portofolionya, kegiatan-kegiatan selama kegiatan tuh silakan banget. Nah, langkah selanjutnya, pahami materi terkait ke bank sentralan. Seputar bank sentral, berarti seputar Bank Indonesia. Ya.
Ya, jual. Indonesia ada. Ya. Nah, kita harus pahami. Nah, karena kita frontliner Bank Indonesia, masa iya sih kan Nizam, kita nggak tahu Bank Indonesia, gitu. Anak BP nggak tahu sebentar BI. Iya. Nah, ini bakal saya kasih tahu di kegiatan ini aja yang nggak akan dapat di yang lainnya. Nih, wawancaranya apa aja sih? Nah, wawancaranya paling apa aja sih? Ada satu wawancara di mana teman-teman bakal harus paham terkait di bank sentralan gitu, di tes gitu misalnya. Nah, teman-teman untuk menjaga hal tidak bisa menjawab kayak gitu, teman-teman harus paham dan baca di websitenya Bank Indonesia Jawa Barat, di Instagram Bank Indonesia Jawa Barat, atau bank ofisialnya kan. Nah, yang ini juga bisa. Setiap minggunya kita kasih informasi-informasi dekat bank sentralan gitu. Kayak sekarang nih, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu juga ada kegiatan G20 dari Indonesia, di mana Indonesia dan Bank Indonesia menjadi tuan rumahnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman harus tahu gitu. Teman-teman mau mendaftar biasa Bank Indonesia, tapi teman-teman kata Bank Indonesia kan aneh gitu kan ya. Harus up-to-date banget terkait bank sentral lah, Bank Indonesia. Jangan sampai iya, jangan sampai ditahu ada misalkan jangan sampai udah jadi penerima biasa Bank Indonesia, tapi ditanya Bank Indonesia aku nggak tahu gitu. Misalnya pas iya, Bank Indonesia punya ATM nggak sih? Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Bertanya Bank Indonesia punya ATM nggak sih? Nah, jangan sampai bank sentral. Jangan sampai kayak gitu ada karena semuanya. Terus langkah selanjutnya setelah kita nyiapin berkas, udah nyiapin wawancara, udah dengan teliti berkasnya tidak ada yang kelewat, udah bikin motivasi letter, resume dan sebagainya, udah beres semuanya. Saya ingat berdoa dan tawakal. Udah kuncinya. Dan udah teman-teman udah lakukan yang terbaik. Teman-teman udah aksikan yang terbaik itu teman-teman semuanya. Selebihnya itu silahkan kepada kuasa ya Allah. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Iya, Allah pasti. Terus next selanjutnya. Nah, karena ada sedikit catatan dari saya, ketika teman-teman sudah mempersiapkan segalanya, di waktu yang sakral ini, minggu ini teman-teman dibuka pendaftaran beasiswa Bank Indonesia melalui grup form yang sudah di-share oleh kemahasiswaan, oleh UIN dan oleh GMI UIN Bandung. Nah, teman-teman sebaiknya hindarilah menunda untuk melakukan yang terbaik semampu kita dalam rangka ini mikrofon langsung. Minimal ya mager udah males nanti aja itu jangan. Mengejar deadline jangan sampai karena waktunya seminggu ini pendaftaran, maka dipersiapkan segalanya, surat rekomendasi dipersiapkan, CV disiapkan, motivasi letter disiapkan, semuanya dipersiapkan semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti udah ditutup nanti nyesel. Soal minta diperpanjang. Kan ada diperpanjang. Kita nggak ada tuh ya, kita dananya pokoknya segitu ya. Iya, dari kemasan seperti itu pokoknya. Kita harus disiplin kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan? Question dari teman-teman dulu kan kalau dari aku tadi sudah nanya banyak nih kita ya, kan dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh seperti biasa langsung raise hand teman-teman. Oke, kepada Pak Misalma, saya persilakan untuk bertanya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih kepada Salwi, mohon maaf suaranya boleh agak digedein Kak, kurang jelas. Suaranya terdengar? Ya, boleh terdengar. Ya, saya ingin bertanya, kan ada di biodata yang form A1 itu. Ada di sini kolom saran-saran untuk pengembangan komunitas beasiswa bangsa Indonesia. Itu seperti apa ya cara mengisinya? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu ada di form biodata ya? Iya, yang biodata. Ada form biodata, isinya ada saran dan kritik buat Gembi gitu ya? Iya seperti itu. Contohnya seperti apa gitu. Nah, isinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa nih. Ini nih, misalkan semacam program kerja gitu ya. Tapi nggak harus program kerja, pengembangan aja buat Gembi-nya. Nih teman-teman, ketika mau jadi Gembi nih, itu tuh kayak if our Gembi, ketika saya menjadi Gembi, saya bakal saran apa aja nih kan Nizam itu. Aku nih ntar masuk Gembi mau membangun program aja. Mau gagasan apa aja gitu. Misalkan Alwi,
Alwi misalkan di rencananya misalkan sekarang masuk Genbi, Alwi ingin fokus untuk mengadakan kegiatan pelatihan komunikasi misalkan, ataupun editing dan sebagainya, bla 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 bla, itu boleh dicantumkan di situ. Atau misalkan Alwi pengen Genbi itu rasa kekeluargaan tinggi dan sebagainya, atau bikin program kerja Genbi healthcare atau apa semacamnya gitu, mangga silahkan. Di Genbi ini sangat dibebaskan untuk Alwi berkreasi dan berkreatif dan inovatif gitu, sangat dipersilahkan kayak gitu. Jadi kayak jika aku menjadi maka aku akan buat Genbi gitu saran. Kan nanti Alwi dan teman-teman semua yang pendaftar bakal ada surat komitmen aktif di Genbi. Nah itu syaratnya seperti itu. Gimana Alwi? Ya, Alwi terjawab? Siap, terjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Alwi. Oke, selanjutnya kepada siapa nih? Kak Muhammad Nurul ya. Kepada Kak Muhammad Nurul kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada MC. Pertanyaan dari saya, ini kan beasiswa itu dapat benefitnya salah satunya adalah uang gitu ya. Dan ya, uang tersebut bisa digunakan untuk apa saja nih? Nah, soalnya setahu saya rata-rata kan buat uang tuh rata-rata digunakan untuk penunjang beasiswa. Nih, apakah di Genbi sama untuk penunjang pendidikan atau bisa digunakan sama hal yang lainnya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Muhammad Nur. Nah, untuk uangnya mau dipakai apa aja sih? Nah, dari Bank Indonesia sendiri sangat dianjurkan uangnya itu digunakan untuk penunjang pendidikan. Nah kan, teman-teman satu semester ada yang belum punya laptop atau gimana? Satu semester dapat uang 6 juta. Sangat ingin dibelikan laptop untuk penunjang pendidikan, mangga banget dipisahkan gitu kan. Untuk pokoknya atau teman-teman untuk menunjang pendidikan gitu. Jadi ketika teman-teman dapat uang itu baik per bulan 1 juta ataupun yang per semester 6 juta, teman-teman itu harus dialokasikan dengan baik untuk menunjang pendidikan teman-teman gitu. Baik pendidikan teman-teman, apalagi misalkan untuk apalagi untungnya misalkan dari hasil beasiswa ini teman-teman punya laptop dan laptop itu bisa digunakan untuk penelitian atau punya hal-hal baru dari laptop tersebut, itu sangat dianjurkan kayak gitu. Bebas selama itu menunjang untuk pendidikan, pembelajaran. Ya. Silakan dulu, saya jawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, banyak. Oke, untuk penanya selanjutnya kepada Claristi Ramadan. Kami persilakan, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya terdengar? Benar, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Ramadan, saya dari jurusan Matematika. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan di syarat itu kita tertulis untuk mencantumkan resume pribadi atau CV kan ya. Nah, itu kita better menggunakan CV ATS friendly atau yang desain gitu, yang biasa kita lakukan untuk apply ke beberapa kayak organisasi mungkin dan lainnya. Selanjutnya dari GenBI Bandung sendiri, UIN Bandung sendiri itu udah punya program apa aja sih atau program apa aja sih yang sudah dijalankan dari GenBI UIN Bandung sendiri? Terima kasih banyak Rizky Ramadan terkait CV ini ATS atau yang desain gitu ya. Nah terkait itu teman-teman bisa sebaiknya yang penting baik desain maupun ATS teman-teman di CV itu yang jelas itu kan jelas dan terbaca. Sampai desainnya terlalu ramai ataupun warnanya tidak terbaca, pokoknya baik desain maupun ATS sama ada yang penting jelas di CV-nya gitu. Nah di desainnya tersebut misalkan ada kan yang desain di dalamnya warna pink, merah dan sebagainya mencolok banget, akhirnya membaca juga susah kan di dalam gitu. Jadi kan, nah pokoknya gimana sebisa mungkin baik CV ATS maupun desain itu yang mudah dibaca gitu. Baik ATS juga kan ada juga ATS yang sangat berantakan dan kecil banget bacanya, biasa sampai kayak gitu. Nah pokoknya terlalu banyak pengalaman. Ya ramai banget, semakin kecil banget itu dipaksain. Pokoknya sebisa mungkin dalam CV itu baik ATS maupun desain itu sebaik mungkin bisa terlihat dengan jelas oleh dibaca. Iya. Nah untuk yang kedua, apa aja sih yang mendukung Genbi UIN gitu kan?
Itu banyak banget ya kan Nizam. Mungkin kalau kemarin yang terbaru aja. Yang terbaru. Kita kemarin itu fokus ke green ekonomi kan Nizam. Kayak Tanam pohon dan sebagainya. Kita kemarin itu kerjasama dengan salah satu organisasi yang tingkat Jawa Barat. Kita kerjasama buat mengacung bareng kan Nizam. Iya, cobain sama anak-anak Unpad. Iya, anak-anak Unpad. Kita mau anak Unpad sama salah satu mahasiswa Al-Jabar. Kita kerjasama buat menanam pohon dan melihat melestarikan alam ya kan Nizam ya. Di daerah Eke. Karena kita lihat cukup besar dan cukup ditumbuhi ya, tumbuh tanaman gitu kan ya. Ada kita lihat bahwa potensi tersebut cukup harus melakukan seperti itu. Kita penghijauan, kita lakukan kerjasama, kita ngajukan ke Bank Indonesia dan juga koordinasi dengan pihak kampus. Kita lakukan itu kan Nizam ya. Merealisasikan program tanam pohon dalam upaya penghijauan. Kita sudah banget ke sini Nizam. Kita mau coba mancing ya. Mancing bareng. Iya, lewat kayak gitu kita ingin pandang. Penting program kerja disampaikan. Nah, mungkin teman-teman misalkan ada teman-teman bakal bertanya juga mungkin ditambahin nih. Kayak ada ADAR-nya nggak sih? Ada presidium 1, 2, dan 3 nggak sih? Enggak, kita nggak seperti itu. Kita sifatnya santai, kita sifatnya kekeluargaan gitu. lagi kita komunitas kayak gitu. Fleksibel. Mana Kak Rizky? Gimana Kak Rizky? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizky kalau sudah terjawab. Baik, selanjutnya kepada Muhammad Nursyah gitu ya. Saya persilahkan. Oh, oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, Kak. Oke, nama saya Muhammad Nova Nursa dari jurusan Akuntan Syariah. Izin bertanya, jikalau di akhir penerimaan beasiswa, apakah ada pelaporan akademik serta penggunaan uang daripada beasiswa itu? Kak, bagaimana? Oke, terima kasih banyak Muhammad Noval. Nah, untuk di akhir bikin laporan akademisi atau laporan beasiswanya gitu, ya betul kan Pak? Dan kemana aja gitu ya? Oke. Ya betul, nah, Kak. Untuk, terkait, yang bakal nambahin juga mungkin di pertanyaan ini terkait misalkan laporan akademik, itu kita ada per semesternya ada laporan akademik dan juga teman-teman semua. Jadi kita itu di BSD ada nilai keaktifan di mana pengurus JNB-nya bakal mengirim poin keaktifan tersebut kepada kemahasiswaan buat dikoordinasikan. Baik itu teman-teman aktif di JNB-nya ataupun dari IPK teman-temannya gitu. Ada filterisasi juga. Ada filterisasi akademik. Misalnya teman-teman ikut kegiatan-kegiatan jadi prestasi ataupun dapat juara di dalam satu bidang dan sebagainya, itu bakal dilaporkan oleh kita baik ke mahasiswa Bank Indonesia ya agar dipertimbangkan dapat lanjutkan atau enggak. Sekarang teman-teman bakal nanya nih, misalnya teman-teman sekarang keterima nih, terus teman-teman ternyata selama satu periode itu teman-teman nggak aktif, nilai IPK turun, prestasi tidak ada dan sebagainya, dan dilihat tidak layak untuk dilanjutkan, maka itu di-cut gitu. Kita ada laporan-laporan keaktifan dari anggota jadi bakal diserahkan ke kemahasiswaan itu. Untuk laporan keuangannya. Nah, untuk laporan keuangannya kita tidak ada laporan keuangannya. Yang pasti ketika sosialisasi seperti ini, ketika ada kegiatan-kegiatan apapun, sangat dianjurkan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan. Kayak gitu. Kak, Muhammad Noval terjawab Kak? Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Noval ya atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita ke Kak Muhammad Jibril untuk langsung menyalakan fitur mikrofonnya, Kak. Baik, terima kasih ya yang moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril dari jurusan Hukum Tata Negara. Nah, saya ingin bertanya, untuk DNB ini sendiri kan dalam melaksanakan kegiatan atau aksi sosialnya, nah apakah DNB ini memiliki kegiatan inti gitu dari kegiatan atau aksi sosial ini? Oh, maaf. Gimana? Boleh diulangi? Nah, apakah ini memiliki inti gitu dalam melaksanakan kegiatan sosialnya itu seperti pengabdian selama 1 atau 2 minggu
atau bagaimana gitu dari kegiatan sosial itu, apakah ada kegiatan intinya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk fungsi Genbi ya sebagai frontliner atau sebagai garda terdepan dalam membantu menyampaikan informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BI. Nah, ini tuh biasanya tuh dilaksanakan dalam kegiatan apa gitu, atau seperti apa kegiatannya sebagai fungsi garda terdepan untuk menyampaikan kebijakan BI ini. Terima kasih. Tadi pertanyaannya yang pertama itu ada program ya program itu ya. Terus yang kedua lebih ke yang kedua pertanyaannya apa? Fungsi Genbi sebagai ya. Ketika jadi frontliner itu kayak gimana gitu? Oke, untuk pertanyaan pertama, program unggulan ya. Apakah ada sih unggulan atau program inti di UIN Bandung khususnya ya? Ada di bidang sosial, ada bidang sosial. Nah, itu dia teman-teman sangat diizinkan banget buat berkreasi dan berinovatif dalam kegiatan program kerja penelitian. Nah, pada nanti ada rancangan kerja gitu ya, ada program kerja. Nah, teman-teman bisa mengusulkan program kerja tersebut gitu. Nah, untuk kegiatan intinya kita sebenarnya tidak ada yang stuck gitu. Maksudnya tidak ada yang bakal setiap tahunnya ada terus gitu ya. Mungkin program inti dari Bank Indonesia sendiri ada namanya Leadership Camp nasional yang diadakan setiap tahunnya, itu program inti dan unggulan banget yang kita menggunakan geser-geser hebat. Tapi kalau misalkan dari Genbi Komisioner sendiri itu dilakukan perencanaannya itu di setiap perencanaan program kerja gitu kan, dapat kerja gitu. Nah, mungkin kayak misalkan pengembangan sosial ataupun pengembangan potensi dan sebagainya, kita bisa diskusikan dan bicarakan pas kita dapat kerja. Tapi sebenarnya kita sifatnya nggak kaku ataupun nggak stuck gitu aja kan, Rizam. Fleksibel. Ketika misalnya di tengah perjalanan dibutuhkan suatu program kerja ataupun dibutuhkan sesuatu berkolaborasi dengan yang lainnya, nggak boleh banget gitu kan. Jadi sifatnya kita nggak stuck. Itu untuk program inti. Terus selanjutnya apa kan, Rizam? Frontliner. Nah, apa sih kayak gimana sih frontliner kayak gimana? Nah, terkait frontliner kita misalkan Bank Indonesia mengadakan kegiatan leadership ataupun sosialisasi terkait KRIS ataupun digitalisasi UMKM dan sebagainya. Nah, kita itu sangat perlu menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Yang sekarang kita sedang yang digarap itu ada G20. Di dalam G20 itu ada namanya pembaca green economy, di mana kita penghijauan ekonomi dalam artian bukan hijau, tapi kita ramah lingkungan, ekonomi ramah lingkungan. Dan semakin sini Indonesia semakin ya butuh banget ya hijauan seperti itu gitu, baik di dalam sisi bank sentralan, perusahaan dan sebagainya. Nah, hal tersebut kita buat kemas baik secara webinar ataupun talk show ataupun langsung implementasi dalam ke masyarakat kayak gitu. Jadi apapun programnya ini berkorelasi dengan program bagi ya itu berkorelasi dengan program Indonesia kayak gitu. Seperti itu mungkin kan. Gimana kalau Jibril terjawab Kak? Baik, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak Pak Jibril. Baik, untuk penanya selanjutnya ini udah ada Kak Aulia Zakia Gumilar, Kak. Kami persilakan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, saya Aulia dari jurusan Akuntansi Syariah. Tadi ya kata Bu Indri, bakal ada tahap 2 diperkirakan bulan Juli sampai Desember. Nah, untuk tahap 2 tersebut, apakah ada kesempatan bagi mahasiswa yang belum menjadi penerima beasiswa BI ini yang telah direkomendasikan oleh tokoh akademis, Kak? Terima kasih. Boleh diulangi Kak pertanyaannya, kurang terdengar suaranya, boleh agak dikasih. Menyinggung tadi kata Bu Indri yang katanya ada tahap 2 yang diperkirakan sampai Desember. Nah, apakah pada tahap 2 tersebut ada kesempatan bagi mahasiswa yang belum menjadi penerima beasiswa BI ini untuk mendapatkan beasiswa ini? Jadi kayak tahap 2 yang direkomendasikan oleh tokoh akademisnya langsung. Di tahap 2-nya gitu bisa daftar lagi apa enggak gitu kan, Mas, intinya ya, oleh ya. Ada kesempatan atau enggak? Ada kesempatan untuk daftar lagi apa enggak. Nah, untuk itu Nizam, kan ketika kita daftar sekarang,
selagi kita memenuhi kriteria daripada penerima beasiswa Bank Indonesia, kayak minimal PK, surat rekomendasi dan sebagainya, kita bakal daftar nih, kita keterima nih. Dan ternyata di tahap selanjutnya itu bisa dapat lagi apa enggak, itu boleh banget, minimal maksimal itu penerima beasiswa harus 4 kali pencairan. Dalam 1 tahun itu ada 2 kali pencairan. Nah, otomatis kalau misalkan udah 4 kali pencairan, itu sudah tidak terima lagi. Dan juga ketika statusnya sudah tidak jadi mahasiswa aktif, dalam artian misalkan bulan depan ada yang wisuda atau lulus dan sebagainya, itu tidak bisa terdaftar karena salah satu syaratnya itu mahasiswa aktif kayak gitu. Dan juga usia maksimal 23 tahun. Itu sih awalnya. Jadi untuk itu pertanyaan itu sangat bisa berkesempatan untuk daftar lagi kayak gitu. Gimana Kak Aulia menjawab? Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Aulia. Kak Aulia, mungkin dengan pertanyaan Kak Aulia ini tuh adalah pertanyaan pamungkas gitu, pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mau mendekati waktu zuhur dan Kak Irfan. Mungkin gimana nih, ada closing statement dulu dari Kak Irfan? Nah, mungkin closing statement dari saya itu tadi bahwa segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, yang udah baik berkas, baik conference letter, suatu rekomendasi dan sebagainya, seteliti mungkin dicek semuanya kelengkapannya, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Dan yang paling penting itu teman-teman jangan sampai ditunda-tunda. Mulai setelah sosialisasi beasiswa ini, teman-teman langsung ngerjain. Hari ini harus bahas apa aja, besok harus bahas apa aja, lusa harus dikirimkan gitu data-datanya. Jangan sampai nanti apalagi cuma ngerjain 1 hari diberesin semua, jangan sampai. Kita ada yang tahu misalkan Kaprodinya ada suatu kegiatan lain, ataupun pihak tokohnya ada kegiatan lain yang tidak bisa hari itu juga, ternyata besok penutupan kan susah juga. Jadi dari saya terakhir mungkin sesiap mungkin segalanya dipersiapkan dengan matang dan jangan ditunda-tunda seperti itu. Lebih cepat lebih baik. Oke, terima kasih banyak nih Kak Irfan sudah menyampaikan informasi-informasi seputar BNB dan juga beasiswa Bank Indonesia. Tadi ada tips and trick juga, gitu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terus bagi teman-teman semua yang ingin ikut andil berpartisipasi secara aktif di kegiatan open recruitment beasiswa Bank Indonesia ini ya teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Irfan yang telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mungkin untuk sesi di Kak Irfan ini ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin disertif ya Kak Irfan untuk Kak Irfan dari teman-teman panitia tentunya. Kita screenshot dulu Kak Irfan. Oke, dipimpin sama aku aja ya. Mau berjaya Kak Irfan? Bebas. Orang ini kita. Baik, mungkin kita terima dulu 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Ya, Kak Irfan, mungkin disupport sekian untuk sesi bersama Kak Irfan. Dan untuk teman-teman semua yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya bersama Kak Irfan, itu tenang aja teman-teman karena ada sesi Q&A di Instagram Win Bandung ya. Dan jangan lupa untuk follow Win Bandung. Pasti mendapat banyak informasi-informasi seputar beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.